Baik, kita akan belajar yang namanya CSP. Sebentar, ini mana materi saya? Materi saya mana ya? Sebentar ya. Ini juga saya tutup, ini saya tutup supaya tidak mengganggu. Mana folder saya kok hilang? Oke, saya kesini aja. Folder courses. Oke. Oke. Baik, kita mulai ya. Satu-satu saya share dulu screen saya. Ini sekalian kalau kita belajar ini ya, baca paper. Oke, saya gedekan dulu. Nah, ini jadi ceritanya. Nah, ini saya ceritakan ya. Baik. Jadi kita akan mulai dengan membahas yang namanya communicating sequential processes. Ini salah satu paper yang kita sebut klasik papernya ya, karena ini papernya luar biasa hebatnya itu, meskipun dia lama. Nah, jadi kalau kita lihat ya di bawah ini adalah paper tahun 1978. Jadi di bawah itu dia ACM ya, ini 1978 ACM ya. Jadi communication of the ACM. Communication of the ACM ini adalah jurnalnya kumpulan ACM. Jadi ada kalau perkumpulan itu ada ACM, ada IEEE, ada yang lain-lainnya. Nah, kalau orang-orang computer science ininya adalah kelompoknya ada ACM. Kalau orang elektro adalah IEEE. Jadi ini paper yang dipublish di CACM ya tahun 78. Tony Hoare, C-A-R-A-nya itu Anthony, R-nya saya nggak tahu ya, Anthony. Jadi sebenarnya namanya Tony Hoare ini dia salah satu pakar di computer science, ada orang yang dianggap sebagai ya salah satu guru lah ya, pegawan di dunia computer science. Nah, dia menerbitkan paper ini dan bukunya PDF-nya tadi yang sudah kita bahas di Telegram ya, ada orang yang mengupload bukunya. Saya punya buku fisiknya yang mana itu kayaknya ada di lemari gitu ya. Nah, bukunya adalah tentang CSP ini. Tetapi dengan baca paper ini mudah-mudahan kita bisa dapat the whole idea, the gist atau the esensinya. Kemudian kalau kita perlukan kita baca bukunya untuk membaca yang lebih detailnya. Bukunya lebih detail dan ada beberapa hal yang agak berbeda dengan papernya ini. Cuma prinsip utamanya ada tetap di dalam paper ini. Ya. Nah, karena ini paper klasik, sehingga dia itu dalam hal tulisan itu compact, dan ada beberapa hal yang mungkin kalau kita nggak mengerti, kita harus mundur lagi ya. Tapi nggak apa-apa, ini memang paper yang seharusnya sih bisa dibaca. Ini quote-unquote agak sedikit ringan, tapi butuh waktu ya untuk memahaminya. Nanti, paper ini, kemudian nanti kita mundur, baca lagi, ya jadi nggak apa-apa berkali-kali gitu ya, membaca paper. Oke ya. Nah, kalau nanti ada hal-hal yang tidak dimengerti atau mau ditanyakan, langsung ditanyakan ya, supaya kita tidak menunggu sampai akhir. Jadi boleh langsung ditanyakan di tengah jalan. Jadi nanti kalau ada yang tanya, udah pernah baca paper klasik ini? Ya, ini paper yang sangat klasik ya. Oke. Nah, awalnya CSP ini singkatnya begini. Kalau kita membuat notasi ya, notasi pemrograman, notasi sebuah program itu ya, notasinya itu kita tidak berbicara tentang source code yang detailnya ya, tapi notasi higher levelnya, menerangkan sebuah konsep atau ide di kepala kita. Nah, itu yang susah. Ketika kita membuat notasi, gimana ya cara menuliskan notasi menjelaskan sebuah algoritma yang ada di kepala kita, notasinya gimana gitu ya. Karena ada beberapa hal yang gampang dilakukan dengan menggunakan notasi yang biasa, tetapi yang ada beberapa hal yang susah. Ya, yang nanti ini kita cerita tentang input output, concurrency gitu ya. Jadi kita ini gimana sih caranya menuliskannya gitu ya. Sehingga kita bisa menuliskan sebuah algoritma itu dengan lebih sederhana. Kemudian nanti kalau dibutuhkan ya implementasi akan melihatnya dari sisi menerjemahkan dari algoritma itu. Sebentar ya, ini saya pause sebentar ya, saya ambil minum dulu sebentar, ini kayaknya kok jadi haus ya. Sebentar ya, saya stop sebentar ya, saya share-nya saya stop dulu, pause. Nah,
Mari kita baca. Jadi ini adalah cara baca paper. Di awal-awal kita akan baca bersama-sama ya. Mudah-mudahan Anda punya PDF-nya, kan semuanya punya PDF-nya ya. Kalau punya, angkat jempol. Kalau masih belum, coba ini. Ada ya semuanya ya? Ada ya nih? Yang udah punya jempol ya kita. Jadi saya di layar untuk ini aja sih ya kejelasan. Tapi Anda bisa ngeliat di PDF-nya tempat Anda sendiri ya. Oke ya, ini sambil kita baca. Nanti mudah-mudahan kita bisa lihat yang utama-utamanya. Nanti ada beberapa hal yang kita skip ya. Oke, saya baca abstraknya dulu. Tidak akan saya bicara semuanya nanti ya, tapi ada beberapa yang kita baca. This paper suggests that input and output are basic primitives of programming, and that parallel composition of communicating sequential processes is fundamental programming structuring method. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang input output itu adalah basic primitive dari programming. Nah, ini sekarang kalau kita di dalam mendefinisikan di algoritma atau di dalam definisinya itu kita nggak jelas. Ini inputnya mana sih, outputnya mana gitu ya. Assignment sih gampang, tapi input output nggak jelas. Ini input atau output atau apa itu susah ya. Yang kedua, parallel composition of communicating sequential processes itu fundamental juga. Maksudnya paralel, kalau saya membuat ini itu dengan ini itu paralel. Nah, nulisin di dalam program itu gimana? Ini itu paralel gitu ya. Bukan sekuensial. Nah, kalau sekuensial itu berarti sekuensial urutan. Nanti kalau sekuensial ini berkomunikasi dengan itu, gimana cara menunjukkannya dalam notasinya gitu. Jadi itu input output, paralel, terus communicating sequential processes. When combined with the development of Dijkstra guarded command, ini ada lagi namanya Dijkstra guarded command. Apa itu ya? Nanti kita lihat Dijkstra guarded command itu apa sih? Guarded command. Guarded command ini Dijkstra ini Dijkstra ini salah satu pakar computer science juga ya. Dia mengusulkan ada yang namanya guarded command gitu ya. These concepts are surprisingly versatile. Their use is illustrated by sample solutions of a variety of familiar programming exercises. Nanti dia akan ini gabungan-gabungan ini ya. Nanti kayaknya menarik ya untuk beberapa kasus-kasus yang sering dijadikan contoh-contoh di dalam programmingnya. Oke ya. Nah, baru kita bicara tentang introduction-nya. Among the primitive concept of computer programming and of the high-level languages in which programs are expressed, the action of assignment is familiar and well understood. Jadi kalau kita bicara assignment, itu mah udah biasa ya, kita well understood. Sebentar nih, saya ambil tablet, coba tabletnya saya pasang supaya saya bisa coret-coret di tablet saya. Tabletnya harus pindahin dulu. Maafin, portnya sedikit, jadi harus digantian. Ada portnya ada berapa yang dibutuhkan ya? Ya, saya coba lagi ya. Jadi kalau notate, draw ya. Jadi kalau kita lihat the action assignment ya, assignment is familiar ya. Assignment tuh kalau kita buat misalnya X sama dengan 7 gitu ya, atau Y sama dengan X plus 5 atau something like that ya gitu ya. Nah, ini udah familiar gitu ya. In fact, any change of internal state of a machine executing a program can be modeled as an assignment of a new value to some variable part of that machine. Ya, jadi ini sebetulnya perubahan internal state itu bisa kita lakukan dengan assignment gitu. However, the operation of input and output which affect the external environment of a machine are not nearly so well understood. They're often added to a programming language only as an afterthought. Jadi kalau kita punya input dan output, kita punya satu program, ini definisi input dan outputnya ini gimana gitu ya. Kan ini akan mengubah eksternal ya. Jadi kalau kita bilang ini output gimana di dalam gambar codingan kita ini gitu ya. Jadi gitu. Jadi input output ya tadi. Among the structuring methods for computer programs, ya, 3 basic constructs have received widespread recognition and use. Jadi tadi sudah kan ya, assignment udah, tapi yang ini dia bilang ada hal-hal yang biasa di dalam kalau kita belajar programming ya konsepnya. Yang pertama adalah a repetitive construct ya, ini for loop ya atau while loop ya. An alternative construct ya, an alternative construct to if then else ya. Dan and normal sequential program ya. Composition often denoted by semicolon. Jadi kalau kita yang normal sequential program itu tadi ya misalnya
X sama dengan 5, titik koma, Y sama dengan akar dari X, gitu ya, misalnya gitu ya. Titik koma, dan seterusnya. Z sama dengan X plus Y, titik koma, dan seterusnya. Nah, ini mah udah well understood ya. Jadi looping ya, udah. If then else udah. Sekuensial nih, kita sebut sequential programming kan ini diurut ya, berarti kan sekuensial. Ini dulu dikerjakan, baru ini kan diurut gitu ya. Jadi normal sequencing programming ya. Komposisinya tuh dilakukan ya, pengkomposisiannya dilakukan seperti ini, berurut. Ya. Last agreement itu udah orang-orang oke lah, kita sudah punya kesepakatannya. Last agreement has been reached out about the design of other important programming structure. And many suggestions have been made. Misalnya kalau bicara tentang subroutine itu gimana tadi nggak mendefinisikannya? Prosedur, entries, coroutine, classes, processes, monitors dan macam-macam ya. Forms, actors ya. Jadi ini belum ada kesempatan cara kita mendefinisikan atau menjabarkannya. The traditional start program digital computer has the traditional start program program digital computer has been designed primarily for deterministic execution of a single sequential program. Jadi kalau kita biasanya komputer itu kan ya, memang kita punya satu program ya, sequential program. Nah ini jalankan di komputer. Biasanya seperti itu ya. Where the desire for greater speed has led to the introduction of parallelism. Nah karena kita pengen speed ya, maka ada parallelism ya. Every attempt has been made to disguise this fact from the programmer. Jadi kita pengennya ada hal-hal yang bisa kita paralelkan. Ada yang ya paralel dilakukan secara otomatis ya supaya nggak membebani programmer ya, disguise ya. Either by hardware itself, jadi dibuatkan hardware yang melakukan paralelnya secara hardware, or by software ya. Jadi dalam I/O control package ya dan lain sebagainya. Jadi kita pengen ada some kind of parallelism gitu ya. However, developments of processor technology suggest that a multi-processor machine construct from a number of similar self-contained processor may become more powerful, capacious, reliable, and economical than a machine which is disguised as a monoprocessor. Jadi kalau kita pikirkan ini dia bilang di kemudian hari itu kemungkinan multiprocessor mesin ya, constructed from a number of similar self-contained processor. Jadi dia bilang nanti di depan hari itu ada prosesor yang similar lah kira-kira ya, dan ada storage masing-masing ya, memproses satu kerjaan tadi bisa dilakukan secara ini ya, daripada membuat satu mesin gitu kan ya. Jadi ini ya. Jadi ini ingat loh, ini tahun 78. Jadi dia ini dalam bayangannya kayak gini. Nah, nanti bagaimana sih program yang di sini berkomunikasi dengan program ini ya, kalau ini multiprosesor ya. Nah, ini. Gimana cara berkomunikasinya? Nah, maka dia bilang, naik ke atas lagi. Nah, ya. In order to use such machine effectively on a single task, the component processor must be able to communicate and to synchronize with each other. Jadi kalau tadi kita pengen ya semuanya akan efektif ya, berarti dia harus bisa berkomunikasi ya antara dengan ini ya, dengan ini ya. Ya. Many methods of achieving this has been proposed. Gimana cara komunikasi antara ini gitu ya? A widely adopted method of communication is by inspection and updating a common storage. Jadi kita biasanya ada sesuatu common storage ya yang kita cek dulu terus kita update ya. Jadi ini misalnya nanti bentuknya semafor atau apalah ya. However, this can create severe problems in the construction of correct programs ya. Jadi kalau kita bicara tentang nanti mendefinisikan program itu correct yang mana, itu sebenarnya kita turunkan bersamaan matematiknya gitu ya. And it may lead to expense. Jadi kalau kita membutuhkan cross-bus switch and unreliability glitches di antara mereka, karena ini nanti asinkronus ya. In some technologies of hardware implementation. Gitu ya. A great variety of methods have been proposed for synchronization. Jadi sinkronisasi itu sudah banyak ya metodologi yang diusulkan, mulai dari semafor gitu ya,
conditional critical regions, monitor, NQ, path expression dan lain sebagainya. Ini ada banyak yang saya nggak ngerti. Misalnya path expression itu apa gitu ya. Kalau saya tertarik nanti saya lihat di referensi nomor 3 ini apa, saya bisa ke sana gitu. Jadi enaknya kalau kita membaca sebuah makalah, kalau kita ingin mendalami maka kita bisa melihat referensinya dia kemana. Itulah sebabnya kalau kita membuat makalah ya, dan juga tesis nanti ya, ini penting di tesis disertasi penting menuliskan referensi karena kalau orang mau tertarik dia tinggal baca aja ke situ. Misalnya saya tertarik path expression-nya apa gitu ya. Saya baca referensi 3. Ya. Most of these are demonstrably adequate for their purposes. Jadi ya semuanya ini cukup kalau untuk tujuannya itu yang masing-masing tujuannya kadang beda ya. But there is no widely recognized criterion for choosing between them. Jadi kita milih kalau misalnya semafor atau conditional critical region itu gimana sih? Gitu. Ya. This paper makes an ambitious attempt to find a single simple solution to all these problems. Jadi gimana caranya gitu. Nah, di essential proposal, proposalnya itu ada macam-macam. Yang pertama adalah Dijkstra guarded comment, satu ya nanti diusulkan ini. Apa itu ya? Are adopted with a slight change of notation, nanti kita lihat ya. As sequential controlling structure and as the sole mechanism of introducing and controlling non-determinism. Jadi nanti ini proposal di dalam paper ini mengusulkan, kita akan pakai Dijkstra guarded comment. 2. A parallel comment based on Dijkstra Parbygen. Nah ini Dijkstra juga pernah mengusulkan ya di dalam paper nomor 6 ini yang namanya Parbygen ya. Kalau ini nanti ada notasinya beda ya. Spaceship concurrent execution of its constituent sequential command. Satu proses nanti bisa paralel. Jadi misalnya saya punya satu proses ya. Ini proses pertama. Ada listnya ya. Ada listnya. Ada proses 2 gitu ya. 2 ada. Apalagi perintah-perintah ini gitu ya. Nah, gimana kita mau menetapkan proses 1 dan proses 2 ini paralel. Nah, nantinya itu dia akan kita bilang prok 1 gitu ya, paralelnya gambarnya nanti gini. Prok 2 gitu ya. Jadi gambar notasi ini tuh menunjukkan paralel ya. Jadi ini proses 1 paralel dengan proses 2. Kira-kira gitu nantinya. Ya. Jadi all the processes, saya geser ke atas lagi. Nah, mouse saya. Mana kok nggak naik? Oke. Dia bilang, all the processes start simultaneously. Dari proses-proses tadi ya. Misalnya ada proses 1, proses 2, proses 3, dan seterusnya ya. Kalau nanti saya bilang P1, P2, P3 gitu ya. Ini jadi proses 1, P2, P3 itu akan berjalan simultaneously bersamaan. And the parallel command ends only when they are all finished. Jadi ini perintah ini ya atau notasi ini akan berhenti kalau semuanya ini udah selesai. Berhenti. They may not communicate with each other by updating global variables. Jadi gimana kalau P1 ingin berkomunikasi dengan P2 dengan P3? Nah, ini tidak boleh dengan menggunakan global variable. Jadi gimana caranya? Nah, nanti ada ya. Jadi kalau yang tadi tadi dengan semafor segala macam itu dia bilang semafornya saya cek. Saya mengisi variabel X saya update ya gitu, ada semafornya. Izin dulu yang saya ngambil benderanya maka yang lain nggak boleh ngupdate. Saya bisa update X setelah selesai saya taruh. Ya, jadi saya taruh tokennya atau apanya pun ya. Jadi kayak gitu-gitu ya. Kalau ini enggak ya. Jadi gimana nanti kita lihat. Cek ini. Yang ketiga, a simple forms of input and output command are introduced ya. Jadi nanti kita lihat input output itu gimana. They are used for communication between concurrent processes. Nah, jadi kalau saya punya proses 1, proses 2, proses 3, gimana input outputnya? Jadi nanti ini misalnya ada proses 1, ini ada proses 2, ada proses 3 gitu ya. Nah, nanti si proses 1 proses 1 mempunyai output yang ingin diterima oleh proses 2. Nah, ini gimana cara notasi si ininya gitu ya. The simple forms of input output ya.
antara proses 1 dengan proses 2 dan seterusnya. Nah, yang nomor 4 ya tentang tadi ya komunikasi ya. Such communication occurs when one process names another as the destination for output, and the second process name the first as the source for input. Jadi nanti misalnya ada proses 1 ya, ngirim ke proses 2 gitu ya. Nanti proses 1 bilang ini dalam proses 1 ya. Jadi dalam codingan proses 1 ya, misalnya di proses 1 ya. Codingannya ya, sequence gini. Nah, nanti dia ingin mengirim ke proses 2 ya. Nanti di sini dia bilang P2 gitu ya. Nanti notasinya saya ulangi lagi ya. Ini misalnya X ditambah Y gitu ya. Jadi dia akan mengirim ke P2 ya. Such communication occurs when one process names another as the destination. Kirim ke P2 gitu ya. And the second process name the first as the source for input. Misalnya di sini kita bilang baca dari misalnya nanti ya. Baca dari proses 1 ya, baca masukkan ke variabel X misalnya gitu. Notasinya kayak gitu. Ya, kalau ini atau masukkan ke variabel A gitu. Ya, jadi nanti A ini itu sebetulnya sama dengan XE dari sini ya. Jadi nanti A ini ya, A ini variabel A itu sama dengan variabel XY di proses ini ya, dikirimkan gitu. Notasinya gitu ya. Notasinya nanti tanda seru dan tanda tanya. Gitu ya. In this case, the value to be output is copied from the first process to the second. Jadi nanti outputnya dari sini akan di-copy apapun ya ke proses berikutnya yang menerima ini sebagai inputnya. Gitu. There is no automatic buffering. In general, an input and output command is delayed until the other process is ready with the corresponding output or input. Such delay is invisible to the delayed process. Jadi kalau ini delay-nya gimana? Ya ini delay-nya tergantung. Kalau si si dalam proses 1 ini ya, dia mau ngirim ke P2. P2 saya ingin kirim X tambah Y gitu ya. P2-nya belum dengerin ya, belum sampai ke line ini gitu ya. Maka dia akan nunggu terus ya sampai di sini akan baca oke, P1 saya baca dari kamu mau saya masukkan ke variabel A gitu ya. Gitu ya. Jadi itu ya, jadi no automatic buffering ya. Jadi ininya nanti ya tergantung implementasinya. Tapi intinya seperti itu. Nanti kita lihat lagi notasinya ya. Ini hanya untuk memberikan gambaran taman. Jadi cek itu. Nomor 5, input commands may appear in guards. A guarded command with an input guard is selected for execution only if and when the source name in the input command is ready to execute the corresponding output command. Nah, nanti kita lihat ini maksudnya apa sih ya. Jadi kita bisa masukkan ke dalam Dijkstra ya, Dijkstra. If several input guards of set alternatives have ready destinations, only one is selected and the other have no effect, but the choice between them is arbitrary. Jadi nanti misalnya kita ingin membaca dari berbagai sumber, yang satu duluan ada itu ya sudah yang kita pilih ya. Ya. Atau kalau ada 3 yang bersamaan, nah kita arbitrary. Ya, jadi if several input guards of set alternatives have ready destinations, only one is selected and then the others have no effect, but the choice between them is arbitrary. In an efficient implementation, an output command which has been ready for a long time should be favored. Yeah. But the definition of a language cannot specify this, since the relative speed of execution of the processes is undefined. Nanti kita lihat, maksudnya kalau saya ada nanti yang Dijkstra command ya, inputnya bisa banyak, outputnya juga banyak. Nanti kalau ada inputnya berapa yang lain, misalnya kita programming nantilah yang baca terminal ya, baca data dari terminal kita polling, nanti kita lihat gimana sih notasinya. A repetitive command may have input guards. If all the sources named by them have terminated, then the repetitive command also terminates. Ya, jadi nanti kita lihat bisa di loop baca dari keyboard misalnya sampai apa gitu, sampai yang dibaca itu adalah enter misalnya.
delete lagi. Ini baru introduction ininya ceritanya. Dia propose si CSP itu. Simple pattern matching ya, simple pattern matching feature similar to that of 16. Ini apa bisa dilihat di 16 ya. Is used to discriminate the structure of an input message and to access its component in a secure fashion. This feature is used to inhibit input of messages that do not match the specific pattern. Jadi dalam inputnya pun ya kita bisa menggunakan regular expression lah ya. Untuk mana misalnya gini, saya minta datanya X tadi gitu. Tapi yang tersedia datanya hanya X. Yang ini beda, berarti itu tidak cocok. Itu bukan saya yang butuh, mungkin orang lain. Atau kalau kita minta dua data dikirim 3 gitu ya. Jadi ini juga mungkin kita bisa ini ya, nanti contohnya didefinisikan bahwa oh itu bukan untuk saya. Anyway, jadi 1 sampai 7 ini tadi adalah berbagai hal ya, menjadi catatan ya dari notasi yang ingin diusulkan oleh si Hoare. The program expressed in the proposed language are intended to be implemented both by conventional machine with a single main store and by a fixed network of processor connected by input-output channels. Although very different optimizations are appropriate in the different case. Jadi ide programming language ini ya, language-nya ini bisa diimplementasikan di konvensional komputer kayak komputer kita biasa lah ya. Ada CPU-nya ya, tapi store-nya cuma 1 ya. Atau kita bisa juga multiprosesor ya. Itu ada di mana-mana terkonek gitu ya. Oke. It is consequently or rather static language. Jadi language ini agak static. The text of a program determines a fixed upper bound on the number of processes operating concurrently. There is no recursion or facility for process value variables, proses variable. Jadi kita di awal kita udah tahu ada prosesnya ada berapa? 5, 6, 7 gitu ya. Jadi prosesnya itu sendiri tidak undefined gitu ya. Dan tidak ada recursive, proses menghasilkan proses, mengenerate proses itu nggak bisa ya di sini. Jadi tadi karena usulannya seperti tadi dia bilang wah ini language yang seperti ini hanya bisa static in terms of processesnya ya, the number of processes. Jadi dari awal kita udah tahu processesnya ada berapa ya. Terus lagi, mouse lagi. Oke, nanti dia bilang the concept of communicating sequential processes, singkatannya CSP itu ya. CSP is shown in section 35, nanti kita lihat, to provide a method of addressing solution to many simple programming exercises, which have been previously been employed to illustrate the use of various proposed programming language features. Jadi kalau kita membuat programming language baru ya, biasanya nanti kita ambil contoh yang sama, misalnya Traveling Salesman, Dining Philosopher, gitu ya. Programming language kita bisa mempermudah kita mencari solusi untuk permasalahan itu atau enggak. Jadi itu ya nanti ya. This suggests that the process may constitute of a synthesis of a number of familiar new programming ideas. The reader is invited to skip the example which do not interest him. Jadi kalau ada contoh-contoh yang kita ya nggak tertarik ya, karena kita tertariknya menggunakan CSP untuk apa, nah ini. However, this paper also ignores many serious problem. Jadi ini ada CSP ini masih ada ya quote unquote problem ya. The most serious is that it fails to suggest any proof method to assist in the development and verification of correct program. CSP sendiri masih belum menunjukkan gimana dia memudahkan kita untuk melakukan formal checking lah. Jadi ya, jadi gimana proof method ya. Jadi dia masih belum punya proof method untuk membantu kita. Given sebuah algoritma yang ditulis di dalam notasinya si CSP ini, bisa nggak kita membuktikan bahwa algoritmanya itu tidak akan deadlock misalnya. Nah itu ya ternyata susah ya, masih belum. Nggak. Ya, jadi language ini tidak memudahkan kita dalam melakukan itu. Secondly, it pays no attention to
the problem of efficient implementation. Jadi ini kan usulan language-nya ya. Jadi dia tidak melihat masalah implementation ya, yang bisa jadi masih banyak masalah. Which may be particular serious on a traditional sequential computer. Yang mana kemungkinan ide mengimplementasikan language ini di dalam komputer yang sequential, yang konvensional itu agak susah. It is probable that a solution to this problem will require imposition of restriction in the use of the proposed feature. Boleh jadi salah satu cara untuk membuatnya menjadi beneran bisa diimplementasi adalah membatasi transaction atau membatasi penggunaan dari propose-nya tadi, di dalam language ini apa yang diusulkan gitu ya. Terus dua, reintroducing, nah ini dia ya, reintroducing of distinctive apa? Distinctive notation for the commas and useful special cases, and tiga, development of automatic optimization techniques, nggak ada ya optimization, belum dibahas ya, and the design of appropriate hardware. Mungkin si language-nya ini membutuhkan jenis hardware tertentu ya. Nah, ini belum dilihat, jadi dia masih teoretikal ya, Tony Horn. Okay. Thus, the concept and notation introduced in this paper, although described in the next section in the form of a programming language fragment, should not be regarded as a suitable for use as a programming language. Ya, jadi meskipun ini bisa diimplementasikan segala macam, tapi jangan dianggap ini tuh language-nya ini cocok ya. Kan programming language yang sudah ada ya. They are based only a partial solution to the problems tackled. Further discussion of this and other points will be found in section 7. Jadi nanti section 7 kita lihat lanjut lagi ya. Kita lihat dulu ya. Concept and notation. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ke notasi dari language. Nanti language-nya kita bisa lihat. Ada pertanyaan dulu, itu masih introduction tadi. Boleh terus? Kalau terus kasih jempol. Oke. Kita terus ya. Nah, sekarang kita baru mulai masuk ke yang agak sedikit lebih susah. Oke ya. Jadi sekarang gini. Nanti kita bagaimana mendefinisikan ya konsep and notation ya. Notationnya gimana sih ya? The style of the following description is borrowed from ALGOL. Jadi ini notasinya ini dipinjam dari bahasa ALGOL 60 ya. Types, declaration, and expression have not been treated. Ya. Jadi type-nya, kalau ada type ya, declaration segala macam belum punya treatment khusus. Dia dibuat seperti Pascal-like, seperti Pascal. The curly braces, yang kayak gini tadi ya, have been introduced into BNF to denote none or more repetition of the enclosed material. Oke. Jadi contohnya nanti kalau ada zero or repetition ya boleh aja dengan ini tuh optional ya. Boleh 0 kali, boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh berapa kali, boleh n kali ya. Itu. Kalau kotak biasanya minimal sekali ya. Nah, oke. Have been introduced into BNF. Nah, BNF itu Backus-Naur form. 2A kayaknya. Backus, S-nya 1 lupa ya. Naur form. BNF. Di sini kalau yang sudah pernah belajar atau menulis pakai BNF, kasih jempol, yang belum kasih nangis. Ayo, siapa yang sudah pernah pakai itu nangis, oke. Yang sudah pernah pakai ini. Okay. Nah, jadi kalau kita ingin mendefinisikan sesuatu secara formal di dalam sebuah computer language, itu kita mendefinisikan dengan notasi yang dikembangkan oleh 3 orang ya. 2 orang, Backus dan Naur ya. Backus itu yang membuat Fortran dulu ya, Naur form ya. BNF ini. Jadi formatnya gimana formatnya? Oh, formatnya seperti contoh di bawah ini ya. Jadi ini adalah contoh notasi BNF. BNF-nya tapi sudah ditambahkan curly braces tadi ya. Oke, BNF maksudnya gimana? Sekarang jadi gini.
Biasanya kalau di dalam BNF itu kita membuat di sini itu ya definisinya ini apa? Nah, di sebelah kanan itu adalah apa ya kita sebutnya ekspansi dari nama atau token atau definisi. Jadi sebagai contoh ini, command ya, yang di dalam kotak itu segitiga apa? Bukan kotak ya, command misalnya. Command itu apa? Command itu contohnya apa? Nah, ini titik 2 ya. Didefinisikan command itu boleh berisi simple command atau yang ini tuh atau structured command ya. Jadi kalau dalam contoh yang pertama ini untuk menyatakan bahwa command itu bisa berupa simple command atau structured command. Ya. Nanti kita definisikan simple command apa, structured command apa. Tapi yang baris pertama ini oke dulu nggak? Kalau masih oke kasih jempol. Maksudnya gitu. Bahwa command yang kita sebut command itu bisa simple command atau structured command. Gitu kan ya. Oke ya, mendefinisikan. Oke, kalau gitu yang dimaksud dengan simple command apa? Nah, simple command itu boleh jadi, ini baris kedua ya, simple command ya kan. Jadi ini definisikan. Simple command boleh jadi dia tuh null command, bisa jadi assignment command, bisa jadi input command, bisa jadi output command. Nah, itu simple command. Sampai di sini oke nggak? Jadi simple command itu kita definisikan di sini. Kalau oke, jempol. Kalau nggak oke, nangis. Silakan. Ya, ini kalau ini konsep mendasar. Kalau nggak ngerti, tanya dulu mumpung masih ini ya sebelum pusing. Oke ya. Jadi command itu dia boleh simple command atau structured command. Lah simple command apa tuh Pak? Nah, simple command kita definisikan. Simple command itu boleh jadi null command, boleh jadi assignment, boleh jadi input, boleh jadi output. Oke. Oke ya, itu simple command. Kalau yang disebut structured command gimana? Oh, structured command itu dia ya, structured command yang berikutnya di sini ya. Itu bisa alternative command, bisa repetitive command, bisa parallel command. Nah, ya, jadi command itu boleh simple command, boleh structured command. Simple command itu adalah null command atau assignment atau ini. Structured command itu adalah boleh jadi alternative command atau repetitive command atau parallel command. Sampai sini oke nggak? Kalau oke, jempol. Oke ya. Oke. Nah, oke ya, structured command, alternative command. Nanti kita lihat alternative command itu apa, repetitive command itu apa, parallel command apa, gitu ya. Jadi structured command. Oke, tadi di sini di simple command ada lagi definisikan ya. Dia tuh ada null command. Null command apa sih? Null command tuh ininya didefinisikan sebagai skip. Kalau ada skip itu sebenarnya null command. Ya. Kalau yang ini tuh seolah-olah token, kalau yang ini benar-benar katanya namanya SKIP ya, skip ya, skip. Ya. Jadi null command itu bisa skip. Assignment command itu bisa X tambah Y gitu. X sama dengan 7 itu boleh lah ya. Input command dan nanti harus kita definisikan. Output command itu kayak apa bentuknya gitu. Oke ya. Itu command ya. Command ya. Command list, nah ini command list. Command list itu bisa, nah dalam kurung nih kan kurung kurawal ya. Ini boleh kalau di dalam itunya ya. Ini the curly braces have been introduced into BNF to denote none or more repetition. Jadi ini boleh 0, none itu boleh nggak ada, ya. Boleh 0 kali, atau repetition. Ini jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh 4 kali, boleh 5 kali gitu ya. Jadi command list itu bisa bentuknya command ya. Jadi dia kalau kayak gini nih misalnya yang di dalam ini adalah 0 kali ya. Jadi command list itu bisa jadi isinya cuma 1 command sih. Tapi dia bisa juga isinya declaration atau command. Nah, jadi bisa juga command list itu isinya adalah tadi ya contoh yang pertama adalah command. Ya, command list isinya cuma 1. Oh ya bisa juga. Command list bisa juga isinya nggak gitu. Tapi bisa jadi kalau kita lihat ya dari segi notasinya itu, dia bisa jadi ini 0 atau 1. Kalau ini 1 ya, berarti dia bisa jadi isinya tuh declaration. Ya, misalnya declaration ya. Misalnya kita pilih yang kiri declaration titik koma karena ini atau ya declaration atau command ya. Bisa juga habis itu command. Ini bisa gitu kan ya.
Atau kalau declaration-nya mulai lebih dari satu kali juga boleh. Jadi dia bisa boleh declaration boleh juga ya. Boleh juga ya. Declaration lagi boleh ya. Misalnya kita declaration 3 kali, terus habis itu baru belakangnya command. Ya. Boleh. Jadi kalau kita bilang, yo, jadi dalam bahasanya itu boleh kita integer X, integer Y, terus baru X sama dengan 7 boleh gitu ya. Tapi nggak ada deklarasi juga boleh. Kita juga bisa buat declaration-nya 1, komennya, atau misalnya kita declaration-nya 2, komennya 2, itu boleh juga. Misalnya kita bisa buat declaration, ya. Declaration, misalnya gitu ya. Command gitu ya, bisa juga kan ya. Nah, jadi penulisan gini, ya, itu bisa maksudnya itu. Ini nanti yang kayak gini, itu bisa digunakan nanti kalau orang bilang regular expression ya. Atau regex ya. Itu kan bisa tulisannya kayak gini. Jadi ini adalah notasi yang kayak gini, itu notasi cara notasinya BNF ya. Formatnya itu bagus Nauer form ya. Jadi ini tuh BNF itu kayak gini. Nah, ini language yang kita akan gunakan itu nanti bentuknya kayak gini. Jadi kalau kita nanti membuat parser, kita itu nggak membuat if, then, else, in, then, else, tapi kita bisa membuatnya gini. Kayak kalau kita mendefinisikan, misalnya kalimat. Kalimat itu ada subjek, predikat, objek, keterangannya. SPOK. Tapi keterangan boleh ada atau enggak ya kalau kita definisikan kalau menurut notasi ini kayak gini tadi kan. Ya. Jadi kalau kalimat yang bagus itu objek harus ada enggak ya? Subjek, predikat, mungkin objeknya enggak harus ada ya. Ini juga bisa gini ya. Jadi subjek, predikat ya. Nah, itu kita bisa lihat. Subjek, definisinya subjek adalah apa? Predikat, definisinya predikat apa? Jadi ini kayak yang ini ya, bisa kita definisikan seperti ini. Jadi kalau kita ingin buat parser, kita menuliskan grammarnya itu, ini grammarnya adalah dengan cara begini. Ya. Ada pertanyaan? Grammar dari language yang akan kita jelaskan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, jempol kita terus. Kalau ada, nangis. Oke ya. Nah, nanti kita mulai naik lagi ya. Nah, sekarang kita bahas lagi. Oke. Terus ya. A command, kita langsung sini ya. A command specifies the behavior of a device executing the command. Oke. It may succeed or fail. Jadi command itu boleh sukses, boleh gagal. Execution of a simple command, if successful, may have an effect on the internal state or the execution device. In the case of assignment. Jadi execution of simple command kalau berhasil mungkin may have an effect of internal state of the executing device. Misalnya kita command-nya adalah X sama dengan 7 gitu ya. Maka ya itu ya, tentu saja state space-nya berubah, X-nya jadi 7 gitu kan ya. May have effect on internal state of the execution device. Or on its external environment. Kalau kita di sini menuliskannya output nanti ya, berarti command ini akan memberikan output dan dia akan akan mengefek output. Execution of structured command involve execution of some or all of its constitution command. Jadi kalau structured command yang ini ya, structured command ini ya, involve execution of some or all of its constituent command. Ya, jadi nanti kita lihat di sini. And if any of these fails, so does the structured command. Jadi nanti kalau ada yang salah satunya yang fail, maka structured command ini fail, gitu ya. In this case, whenever possible, an implementation should provide some kind of comprehensive error diagnostic message. Jadi nanti kalau di sini error, ya harus ada some kind of diagnostic. Ada error ini ya, ada errornya ya, diagnostic message. Errornya itu apa sih gitu ya? A null command has no effect and never fails. Jadi kalau kita skip itu ya nggak akan ada efeknya dan nggak pernah gagal ya. Skip. Jadi kita bisa buat program ya dalam satu proses yang kita isinya skip, titik koma, skip,
titik koma skip, ya dia nggak ngapa-ngapain ya. Atau kita buat skipnya while apa skip gitu juga boleh ya. A command list, jadi ini tadi a command, ini no command ya, jadi dia itu. Jadi ini definisinya terus kita bahas lagi. A command list specifies sequential execution of its constituent command in the order written. Its declaration introduce a fresh variable with a scope which extends from its declaration to the end of the command list. Jadi ini bisa nanti di situ bisa habis dideklar misalnya integer X itu ya sudah dari situ X kita deklarasikan sampai akhir. Ya. Oke ya. Nah, itu tadi ini definisi dari language top levelnya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya lagi basic command. Nah, kita mendefinisikan lagi ya. Sekarang kita basic command-nya macam-macam ya. Nah, sekarang kita buat parallel commands ya. Parallel commands. Parallel command itu didefinisikan parallel command itu adalah proses atau lebih dari satu proses ya. Nah, ya paralel itu kalau dilihat itu seperti ini. Jadi proses parallel command itu bisa satu proses ya. Satu itu misalnya. Udah satu aja nggak apa-apa. Tapi dia juga kalau tanda kurung kurawal kan boleh 0 atau lebih ya. Jadi dia bisa si parallel command ini bisa terdiri dari proses satu ya. Ya. Paralel dengan proses 2 ya. Paralel dengan prof 3 gitu boleh lah ya. Kan ini boleh diulang, yang ini tuh boleh diulang berkali-kali ya. Boleh 0, boleh lebih dari 1 gitu ya. Jadi itu sebutnya ini namanya ini adalah parallel commands ya. Parallel command itu bisa satu proses atau beberapa proses. Dia diindikasikan dengan ini penulisan itu dengan tanda ini. Notasinya itu. Ya. Parallel command terdiri dari proses atau lebih dari satu proses. Lah proses itu apa? Nah ini kan bahannya. Proses adalah proses label dan command list. Proses itu terdiri dari proses label dan command list. Jadi kalau apa proses? Proses adalah proses labelnya, misalnya labelnya adalah baca keyboard, ya ini proses baca keyboard. Nama prosesnya adalah labelnya baca keyboard. Kemudian di sini ada command list ya, command list. Jadi itu sebuah proses isinya seperti itu, proses label dan command list ya. Oke, proses label. Nah, ini jadi dia kan gitu ya, rekursif kan ya. Ini proses label didefinisikan sebagai boleh empty ya. Empty ya atau identifier, ada identifiernya. Ya. Terus titik 2 bisa juga ya, jadi boleh empty atau identifier, terus titik 2 identifier, label subscript kalau ada, label subscript lagi kalau ada, label subscript lagi kalau ada, gitu. Boleh berulang-ulang ya. Label subscript apa? Label subscript itu integer, konstan, dan range. Nanti ini gimana sih prosesnya? Kita akan prosesnya 10 proses dan nanti kita bisa buat pakai gitu ya. Integer konstan adalah numeral ya atau bound variable. Bound variable ini bisa bentuknya identifier. Nanti identifier apa lagi ya? Jadi gitu ya. Numeral tentu saja angka gitu ya. Range tadi yang ini ya. Range didefinisikan bound variable ya. Misalnya X lower bound 7, upper bound 23 gitu. Range-nya berarti 7 sampai 23. Ya, jadi range X gitu ya. X 27 23 ya. Jadi X 2 dari 1 sampai 23. Ini itu ya, itu adalah ya. Oke, tadi itu mana lagi ya? Numeral bound variable. Bound variable itu bisa jadi identifier ya, X, Y gitu ya. Range bound variable, lower bound udah tadi ya. Lower bound integer konstan, upper bound. Jadi tadi ini lower bound integer konstan, ini integer konstan juga jadi kayak gini. X titik 2 1 titik 23 gitu.
Parallel command ya, kita bicarakan gimana notasi parallel command ya. Nah, terus kita lihat dulu ya. Nah, nanti dia menjelaskan ya, misalnya parallel command ya. Each ya, kita lihat sebentar ini saya mana itu. Kita masih lanjut sini. Each process of a parallel command must be disjoint from every other process of the command. In the case that is does not mention any variable which occurs as a target variable and in any other process. Jadi kalau kita punya proses ya, proses P1 ya, P2, P3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini komen gini ya, di dalam ini harus disjoin, nggak ada di sini itu yang bergantung pada di sini. Bukan bergantung dalam artian input output ya, tapi prosesnya ini tuh tidak bergantung pada variabel X yang ada di proses 2, itu nggak ada yang kayak gitu. Atau variabel Z yang ada di proses 3 dibaca di sini nggak ada, nggak gitu. Bukan gitu caranya gitu. Itu nanti harus pakai input output. A process label without subscript or one whose labels subscript are all integer constants serves as a name for the command list to which it is prefixed. Its scope extends over the whole of the parallel command. A process whose label subscript include one or more ranges stands from a series of processes, each with the same label and command list, except that it has different combination of values substituted for the bound variables. Ini maksudnya gimana ya? Oke, jadi gini. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan misalnya ya, kita mendefinisikan kita punya proses ya, misalnya X1 ya. Ininya ya. Terus CL1 ya, ini kan command list 1 ya, ini declaration ya. Kemudian ini satu, ini mau kita paralelkan ya, kita paralelkan dengan X2 ya, itu ini ya declaration ya. Terus nanti kita command list-nya CL2 gitu ya. Kalau kita mau paralelkan lagi dengan X3 gitu ya. Command list-nya dan seterusnya gitu kan ya. Ini kan banyak nih. Kalau kita mau nulis 23 biji gimana caranya? Caranya dia buat ini kayak gini penulisannya. Jadi X ya di dalamnya bukan X1 2 3 tapi kita bilang XI ya. Yang mana ini adalah 1 sampai 23 misalnya N-nya 23 gitu ya. CL ya. Command list gitu ya. Jadi itu sebetulnya akan CL itu dia akan command list ya. Jadi dia tuh seolah-olah seperti ini 23 kali itu ditulisnya kayak gini. Ini untuk shorthand notation aja ya maksudnya kan ya supaya jelas ya. Ya, jadi ini untuk notasinya. Mulai pusing kan ya? Nah, nggak apa-apa. Jadi kalau kita bisa menuliskan notasi ini ya, daripada kita nulis yang banyak itu kita bisa tuliskan dengan gini lah. Ya, jadi itu ininya ya. Terus nanti dia bilang ya. Sebentar ya. Jadi kali ini ya, where each CLJ is formed from CL by replacing every occurrence of the bound variable I with the numeral J. Ya. Jadi ini ininya itu ya, digantikan dengan angkanya tadi. Ya. Mau berapa? Yang keberapa tadi? X1, ya, X2, X3. Gitu ya. After all such expansions, each process label in a parallel command must occur only once, and the processes must be well-formed and disjoint. A parallel command specifies concurrent execution of its constituent processes. Jadi parallel command misalnya saya punya P1 ya, P2, P7 gitu ya misalnya gitu ya. Ya ini masing-masing jalan sendiri-sendiri gitu ya. Disjoint ya, nggak ada hubungannya ini dengan ini gitu ya. Soal variabel di dalamnya nggak ada. The parallel commands they are all simultaneously and the parallel command terminates successfully only if and when they all have successfully terminated. Jadi kalau saya punya codingan ya, saya tulisnya kayak gini. Ini akan berhenti kalau P1 sudah selesai, prosesnya berhenti, P2 sudah proses berhenti, P7 sudah selesai berhenti, maka proses ini, command ini atau baris ini atau deskripsi ini sudah selesai, gitu ya.
They all start simultaneously, and the parallel command terminates successfully only if and when they have all successfully terminated. Jadi ini disebut sukses kalau ini semuanya sudah terminated. The relative speed with which they are executed is arbitrary. Ini boleh jadi ini duluan selesai, boleh jadi P7-an selesai, boleh jadi P2 selesai. Jadi ini speednya yang mana selesai ya bebas urutannya, tidak didefinisikan di language-nya karena ini juga paralel ya, bebas. Oke. Ini contoh ya, kita mulai contoh-contoh ya supaya gampang. Ini dia mulai masuk ke contoh. Ini kita belum bicara tentang input output tapi nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada ini ya, paralel ya. Jadi proses yang sebelah kiri atau kejadian yang sebelah kiri ini paralel dengan yang sebelah kanan. Ya. Ya. Jadi ini prosesnya paralel. Untuk contoh kasus ini ya, contoh kasus ini misalnya ya, dari card reader baca masukkan hasilnya ke variabel yang namanya card image. Ya, kalau tanda tanya ini baca. Ini meskipun belum didefinisikan kita baca aja lah ya, kita anggap sudah dipahami sebagai baca. Kalau output itu tanda seru ya. Jadi ini adalah ke line printer kirim ya, tanda seru itu kirim ya. Kirim data yang maksudnya di dalam data structure line image ini. Jadi ini line image akan diprintkan di line printer. Kalau ini card reader akan membaca apapun data yang dari card reader kita masukkan ke card image gitu ya. Jadi ini cara kita mendefinisikan sebuah behavior dari sebuah sistem yang mana ada reading card-nya, ada yang kirim ke printer, ya paralel. Ya. Nah ini kalau kita mendokumentasikannya seperti ini, developer tahu oh ya ini sama ini tuh paralel. Kalau enggak kita nggak akan bisa ya. Kalau kita buat codingan biasa kita tuliskan bukan codingan ya, kita mendefinisikan ini apa sebuah sistem kita definisikan biasa kan biasa. Itu ya. Yang ini dulu, yang ini oke nggak? Kalau udah oke, yang contoh pertama ini udah oke nggak cara penulisannya? Kalau oke, jempol. Kalau nggak oke, nangis. Kalau yang nggak ngerti, tanya dulu. Silakan. Kok baru 2? Jempol berarti yang lain belum ngerti. Gimana, Sok? Nggak ngertinya gimana? Apa ada pertanyaan atau enggak? Nggak ada? Ya. Oke, ya. Nggak ada ya. Oke, contoh kedua. Contoh kedua yang ini contoh kedua ya. Ini dalam kotak ini adalah kotak ini program atau sistem kita ya. Ada 3 proses. Yang proses pertama namanya WES, proses kedua adalah namanya X, proses ketiga adalah namanya is. Gitu ya. Jadi kalau kita sebut ya di sini ada proses yang namanya WES, ada proses yang namanya X, ya. Sorry, pindahin lagi dulu. Ada yang namanya X ini ya prosesnya. Ada satu lagi yang namanya prosesnya namanya is. Ya. Yang mana di dalam proses WES ini, nah nanti kita ada program yang kita sebut namanya disassemble. Ya, disassemble itu nanti kita lihat isinya apa sih. Kalau ini squash itu isinya apa sih? Kalau di sini assemble ya di. Nah itu adalah contoh yang kedua. Ya, jadi contoh kedua ini adalah kita punya 3 processes. The 3 processes have the names WES, X, and is. The capitalized words stand for command list, which will be defined in later examples. Ini nanti ini command list lah ya. Disassemble, squash, sama assemble itu ngapain? Nanti kita bahas di belakang. Ada contohnya. Ya, tapi ini ada untuk menunjukkan bahwa ada 3 proses yang paralel ya, yang masing-masing melakukan proses disassemble, squash, dan assemble. Kalau oke, jempol. Kalau nggak oke, nangis. Silakan. Ya. Ya, nggak. Oke. Contoh berikutnya lagi, contoh menotasikannya. Ini contoh ini nanti kita bahas lebih komplitnya di Dining Philosopher. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ya di sini itu ada berapa proses? Satu ada proses room, ya. Terus proses fork ini ada
0 sampai 4. Berarti ada 5 proses ya di sini. Kan penamaannya dari 0 sampai 4 ya. Ada fork 1, fork 2, fork 3, fork 4, fork 5. Nah, ini kan ada proses. Daripada kita tulis fork 1, fork 2, ini kita bilang fork. Ya, ada 4. Yang mana itu command list-nya sama sih semuanya fork ya. Cuman nanti ada 4 buah processes ini ya. Sorry, 5 buah processes ini. Ya, jadi ada 5. Yang fill juga sama nih, ada 5 ya. Ada 5 fill, ini maksudnya nanti fill solver, ada 1 room. Jadi kalau kita lihat di sini ada 11 processes. Ya. Ini cara penulisannya adalah gini. Jadi ini nulisin programmingnya, ya programming ini ya, definition itu lebih sederhana ya. Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, jempol. Ya. Oke. Jadi tadi itu kita bahas 2.1 ya, parallel command. Parallel command itu maksudnya apa? Oke, sekarang kita bicara tentang assignment command ya. Sama seperti tadi ya. Jadi prosesnya sama seperti tadi ya. BNF-nya ya. Assignment command dia bisa target variable titik 2 sama dengan expression ya. Jadi ini. Assignment tuh target expression titik 2 expression ya, sama dengan expression. Expression ya, expression ini bisa simple expression, bisa structured expression. Ya. Structured expression adalah, nah dalamnya itu bisa constructor, expression list. Constructor bisa ada dia bentuknya identifier atau empty. Expression list itu bisa empty, bisa expression. Target variable, nah ini kan jadi definisinya gitu ya. Kenapa target variable dia sebentar. Simple structure ini. Oke. Ya expression list itu. Oke, target variable tadi ada yang mana tadi ini ya. Target variable apa? Target variable bisa simple variable, bisa structure target lagi. Nah, kalau structure target dia isinya apa? Bisa constructor terus target variable list lagi. Target variable list bisa empty, bisa target variable. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana BNF-nya dari command ya. Sorry, assignment ya. Kalau assignment bentuknya seperti itu. Kita lihat di atas. Ya. Terus kita baca ya. Nanti yang ini nggak saya baca komplit ya. An expression denoting a value which is computed by an executing device by an application of its consent to an operators to the specific operands. The value of an expression is undefined if any of these operations are undefined. The value denoted by a simple expression may be simple or structured. The value denoted by a structured expression is structured. Its constructor is that of the expression and its components are the list of value denoted by the constitution expression of the expression list. Jadi yang ini tuh ya sebetulnya kan ini tuh menjelaskan bagian ini. Ini tadi yang awal ya. Apa itu expression dan seterusnya ya. Jadi itu ya. Oke, balik lagi ke atas ya. Jadi dia tuh sebetulnya menjelaskan ini ya, menjelaskan yang saya biru ini ya. Tapi dalam bentuk notasi ya. Sorry, bukan deskripsi ya ceritanya. Assignment command itu apa, ini atau apa ya. Jadi dia menjelaskan ini nih ya. BNF-nya ini ya. Assignment command specify evaluation of its expression, assignment of the denoted value to the target variable. A simple target variable may have assigned to it a simple structured variable dan seterusnya gitu ya. Consequently, the value denoted by the target variable is evaluated after a successful assignment. It's the same as the value denoted by the expression as evaluated before the assignment. Jadi contoh lah ya. Di atas ini ceritanya ya, deskripsinya. Nah, sekarang kita kasih contoh. Contoh, assignment tuh kayak apa sih? Ya, contoh assignment tuh kayak gini. X sama dengan X plus 1. Ya, ini kan kita dia. The value of X after the assignment is the same as the value of X tambah 1 before. Nah, ya. Maksudnya apa sih X tambah X1? Oke, gitu ya. Terus yang ini kan normal lah ya kalau kita program biasa. Tapi kita bisa juga assignment boleh gini juga.
X, Y sama dengan Y, X. Nah, ini kan swap ya. Kalau kita bilang swap variabel, swap X dengan Y, ya kita notasinya gini aja. Ya, nggak usah susah-susah ya. Jadi ini language yang diusulkan itu ekspresif ya, ekspresif. Nah, sekarang ini nomor 4 ya. Nah, ini mulai tambah susah ya. Oh, sorry, yang atas 1 2 3 oke ya. Ada pertanyaan nggak? 1 2 3. Sorry. 1 2 nih. Tanya. Oke ya, nomor 3. Ya, nomor 3. X ya. X merupakan construct a structure value and assign it to X. Jadi dia akan menggabungkan apapun yang variabel left dan right ya, itu akan dimasukkan menjadi X gitu. Construct a structure value and assign it to X ya. Ini penulisannya begitu. Ya. Ini jadi kalau X. Nah, sekarang kebalikannya ya. Ya. Construct left right titik 2 sama dengan X. Nah, ini bisa terjadi ya. Kalau dia bisa fails if X does not have the form of construction YZ. Ya. Jadi kalau X-nya ini formatnya nggak sama dengan ini atau data structure-nya beda, dia akan fail ya operation ini. Ya. Karena data structure-nya beda ya. But if it does, then Y is assigned to the left. Ya. Jadi kalau misalnya XY-nya ini isinya adalah ya kalau sebelumnya tuh X gitu sama dengan Y. YZ misalnya gitu ya. Di sebelum ini di atasnya adalah X cons YZ gitu ya. Maka maka Y is assigned atau gini enggak gitu ya, begini aja. Ya. Misalnya baris sebelum program ini kita ada baris pertama ini, baris kedua seperti ini. Dan kebetulan X-nya ini construction-nya benar ya, left right gitu kan ya. Sehingga nanti di sini tuh seolah-olah ya ini ya, X itu bentuknya left dan right gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya di bawahnya sebelum ini kodenya adalah X.2 sama dengan cons Y, Z gitu ya. Sebelum ini, maka ya left akan di-assign Y, right akan di-assign Z gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Oke ya, kalau nggak ada, berikutnya lagi assignment. Insert N sama dengan insert 2 kali X tambah 1. Ini biasa ya. Jadi ini N-nya ini kita isi dengan itu kan ya, boleh seperti itu ya. Ya, ini variabel biasa lah ya. Nah, ini ada yang menarik ya, nanti ya. Nah, nanti kita ada yang kita sebut kayak bukan data structure ya, tapi kita sebut namanya signal ya. Signal itu apapun bentuknya nanti ya. Signal itu nanti antara proses. Jadi nanti ada proses 1 ya, nanti ada proses 2 ya. Ya, ini nanti ada signal. Ya, jadi ini signal. Jadi yang ini C.2 sama dengan P. Assign to C a signal with construction P and has no component. Ya, jadi dia C ini nanti signal, isinya signal. Ya. Sebaliknya P ini itu sama dengan C bisa ya, karena ini atau nanti Q.2 ini ya boleh juga lah ya. Jadi nanti kebalikannya ya. Jadi P ini diassign oleh C gitu ya. Nah, kalau sekarang contohnya ini ya. Nomor 8. Insert N.2 sama dengan hash N. Nah, ini pasti fail karena dua-duanya ini mismatch ya. Yang satu ini proses function insert, yang satu ini hash lah kira-kira gitu ya. Ini kayaknya bakalan salah gitu ya. Ya.
mismatch ya. Nah, ini contoh-contoh assignment ya. Jadi ini contoh assignment command ya. Nah, di bawahnya ini ada keterangannya gimana contoh ini. Oke, jadi paralel udah, assignment udah. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, jempol. Nggak ada ya? Oke. Nah, tadi udah, sorry, assignment udah. Sorry ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang itu assignment sudah. Nah, sekarang kita input. Ya. Input output ya. Kita bicara input output. Oke. Input output gimana? Nah, input command ya adalah source tanda tanya target variabel. Output command destination tanda seru expression. Source itu proses name. Ya. Destination itu juga proses name. Ya. Proses name bisa identifier, ya, bisa identifier sama subscript ya kalau banyak. Subscript, integer, dan range ya. Jadi ini kayak tadi lagi ya sebetulnya. Bentar. Ini kok keselip. Nah, okay. Nah, jadi kalau input output, nah sekarang kita bicara tentang input output ya. Nah, ini bilang input and output command specifies communication between two concurrently operating sequential processes. Such a process may be implemented in hardware as special purpose device, boleh. Misalnya card image, line printer, kita boleh pakai reader, printer, segala macam ya. Atau or its behavior may be specified by one of the constituent processes of a parallel command, boleh. Ya. Communication occurs between two processes of a parallel command whenever satu, an input command in one process specifies as its source the process name of another process. Ya. Jadi ini kira-kira, nah ini nanti bisa dibaca lah ya. Nah, jadi saya mau baca cepat-cepat tuh seperti ini. Nah, ya. Jadi contoh input output, saya langsung ke ini. Nanti definisinya ya. Jadi ini adalah card reader baca ke card image. Jadi kalau kita lihat ini ya, contoh yang nomor 1 ini ya. Jadi ada proses yang namanya card reader. Ya. Card reader ya, ini ada satu proses di dalamnya ada macam-macam gitu ya. Nah, terus kita ada punya proses satu lagi, prosesnya apa lagi? Bebas ya. Proses 2 udah. Nah, dalam proses 2 kita ada baris kayak gitu. Kita buat card reader ya, tanda tanya card image ya. Nah, jadi ini baca dari proses card reader, proses ya. Masukkan ke dalam variabel card image. Ini variabelnya. Nah, variabelnya tapi ini diproses yang lain ya. Jadi ini keterangannya form card reader, read a card and assign its value, misalnya an array of character to the variable card image. Nah, sampai di sini oke nggak? Kalau udah oke, jempol. Ya. Nah, oke. Ya. Ini kalau baca. Kalau saya mau ngirim, nah jadi ada satu proses lagi ini. Ada proses ini, misalnya prosesnya namanya line printer ya. Nah, dia ada proses. Nah, di sini ada proses lain nih. Proses 7 misalnya. Nah, dia di dalamnya setelah kalkulasi X sama dengan 7 segala macam, Y sama dengan 21 atau 23 apa-apa gitu ya. Nanti kita bisa bilang di sini ada satu baris yang kita bilang kirimkan ke line printer. Nah, kita kirimkan misalnya apa X ditambah Y gitu boleh. Atau kita kasih di sini misalnya kita buat line image ya, sama dengan X ditambah Y gitu. Nah, di sini kita gantikan line image gitu. Jadi yang baris ini. Tentu saja nantinya di sini si line printer ini dia harus mendengarkan yang ngirim ini ya. Karena kalau enggak dia ngirimin ke line printer tidak menerima input kan ya sama dengan bohong ya. Jadi ini stuck nih prosesnya di sini ya, stuck. Karena dia ngirimkan ke line printer tapi line printer nggak dengerin ya. Jadi nggak jalan. Nah, kita bisa kirimkan satu variabel yang ini udah structured ya, variabelnya seperti apa. Nah, bisa seperti itu. Nah, bisa juga nih ya, misalnya kalau ini card reader dibaca, outputnya masukin ke card image. Tapi kita bisa juga langsung kita bilang, dari proses X, baca dua variabel X dan Y.
Nah, jadi dia langsung membaca 2 variabel. Jadi dia bacanya a pair ya ini ya. Kalau proses X ngirimnya cuma 1, nggak pair atau 3, ini error nih atau fails. Ini apa? Perintah ini fails ya. Berikutnya lagi contoh banknya nih aja. Div tanda seru. Wah, ini kirimkan ke proses div 3A plus B, 13. Ya, ini ada 2 ya berarti ya. Kayak di atas ya X dan Y ya. Yang X-nya adalah ini, Y-nya ini. Ya. Jadi ini ya bisa seperti itu. Nah, yang menarik ini misalnya contoh nih, contoh. Ya, yang nomor 5 nih yang menarik ya. Misalnya saya punya ini nanti kalau kita buat polling, mendefinisikan polling ya. Misalnya saya punya konsol ya, konsolnya ada banyak ya. Ini ada konsol, 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 konsol ya, terminal konsol 1, konsol 2, konsol 3, konsol 4, konsol 5 ya, konsol. Saya bisa ini kalau yang nomor 5 ini adalah konsol I baca C. Nah, jadi misalnya saya bilang konsol I ya, kita baca, masukin ke karakter. Di atasnya misalnya for ya, I sama atau I 1 to 5 gitu kan ya maksudnya. Jadi ini kita baca 1 gitu. Ya, bisa kayak gitu. Jadi penulisan konsol I itu ini tuh menarik ya, karena kita bisa dari konsol I baca 1 karakter. Ini juga bisa untuk konsol J ke 1 ya, minus 1 output kan karakter A, bisa juga kan ya, ini output. Ya. Ini bisa juga ke konsol atau ke proses XI kirimkan sinyal P ini ya. Ya. Sorry, bukan ini kan nunggu ya. Jadi dari XI ya tunggu sinyal V. Jadi dia stuck kalau sampai ada sinyal V ini. Kalau nggak ada ya dia tunggu terus ya. Kalau ini beda, proses semafor terima sinyal kirim sinyal P. Nah, jadi notasinya kayak gitu ya. Ada lagi yang menarik, ada nggak di atas tadi ya? Nah, jadi ini contoh input output. Ada pertanyaan contoh input output. Ada? Kalau nggak ada jempol. Kalau nggak ada jempol. Oke ya. Oke, nah sekarang saya mau yang ini agak rada cepat deskripsinya. Oke, kalau tadi kan saya ikut pelan ya. Sekarang kita lebih cepat sedikit ya. Oke, sekarang kita lihat gini. Oke, ya. Nah, sekarang tadi itu kan udah input output command. Sekarang alternatif and repetitive command. Jadi kalau kita alternatif ini atau ini. Nah, ya. Baru kita bicara tentang guarded command ya. Guarded command itu kita sebutnya mana ya? Guarded itu pakai ini tanda. Ya. Guarded command ya. Guarded command. Jadi ini adalah misalnya G guarded command ya. Command list ya, command list. Jadi guarded command ini apa? Nah, macam-macam guarded command-nya. Ya, jadi ini command list. Jadi nanti ini bisa dilakukan ini ya. Kalau tadi gini itu artinya adalah pilihan, kalau yang kayak gini tuh repetitif ya, diteruskan ya. Alternatif atau repetitif ya. Milih salah satu ya, bukan kalau tadi kan ini paralel ya, ini proses 1, ini proses 2, ini paralel, dua-duanya jalan. Kalau ini enggak, misalnya ini P1 gini ya, ini adalah P1 atau P2 gitu. Nanti berikutnya lagi ya, jadi ini milih ya. Alternatif atau repetitif. Nah, nulisannya seperti itu. Ya nanti bisa dibaca. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah gini. Nah, misalnya ya. Nah, ini. Nah, ini ya contoh guarded comment tadi ya. Ini contoh yang ini. Kita contoh pertama ya. Guarded-nya nih di sini guard-nya itu adalah
X lebih besar sama dengan Y ya. Jadi di sini guard-nya ini tuh. Ini tambah ini guard, contoh tanda ininya itu guard-nya gitu ya. Ya. M.2 sama dengan X gitu ya. Kalau X lebih besar atau sama dengan Y, maka M sama dengan X. Nah, ini sebaliknya. Kalau Y lebih besar sama dengan X, maka M sama dengan Y. Ini cari maksimum sebetulnya M-nya ini ya. Antara X dengan Y ini maksimum kan sebetulnya ya. Kalau kita mau ini cari maksimum ya. Antara X dan Y. Dan hasil maksimumnya itu di-assign ke M. Ya. Jadi pilih antara ini atau ini. Ya. If Y sama dengan ini, assign X to M. If Y lebih besar dari X, assign ini ya. If kalau dua-duanya benar, kan ya ini ada guard-nya, ini kan guard 1, ini guard 2 ya. Mana? Kalau Y1 misalnya X7, Y-nya 3, ya sudah. Yang ini kan pasti salah ya, nggak akan dieksekusi. Karena guard-nya kalau guard-nya nggak benar, dia nggak akan dieksekusi. Jadi kalau guard ya, command list ya. Kalau guard-nya not true, ini nggak akan dieksekusi. Jadi kalau ini true, ini dieksekusi. Kalau ini dipilih ya, jadi oh ya. Kalau Y-nya sama dengan 12, X-nya sama 3, ya berarti ini salah ya. Ini nggak akan dieksekusi, hilangkan aja gitu ya. Berarti tinggal ini deh. Oh, berarti ini dieksekusi. Kalau sama-sama, misalnya X7, Y-nya juga 7, ya salah satu dipilih. Ya. Gitu kan ya. Nah, ini juga bisa nih. Nah, ini penulisan repetitive comment, nanti ini ya. Nah, baca lagi ya. Nah, ini juga menarik nih. Repetitif tuh ini tandanya dengan bintang. Nah, contoh nih. Contoh yang nomor 3 nih lucu. Asik nih nomor 3. Ya. Nomor 3 itu mana drawing saya ya. Nomor 3 adalah ya, ini di repeat ya. Bintang tuh di repeat proses ini di apa ini terus ya. Baca Kak ya. C ya. Karakter ya, C itu karakter ya. Baca ini kan ininya apa declaration ya, C itu adalah karakter. Baca dari West satu karakter, kirim ke East satu karakter. Nah, jadi ini kayaknya kalau yang ini dia ya, kayak gini tuh kayaknya ini ada proses ya, ini ada West ya. Ada proses West ya. Ada proses East ya. Nah, ini ada proses codingnya, ini adalah di sini prosesnya ini. Codingannya di sini tuh, yep, ada tulisannya kayak gini ya, ini yang di sini deh. Jadi dia baca dari West satu karakter, ini apapun ini diassignkan. Jadi dia cuma membuffer nih, baca dari sini, kirimkan ke sini. Nah, ini codingnya kayak gini. Si proses ini baca dari sini, kirim ke sana gitu ya. Nah, codingannya kayak gini. Ya. Gampang. Untuk apa sih, Pak? Nah, ini baru kita bicara tentang kalau kita mendesain sebuah mainframe yang ada beberapa konsol. Nah, ini contohnya kayak gini. Contoh ya, ini repeat terus-menerus I 1 sampai 10, jadi ada 10, continue I ya. Continue I ya, continue I ininya apa namanya? Declaration ya. Baca dari konsol I satu karakter ya. Kemudian dikirim ke X ya. I dan C-nya ya. Terus kirim ke konsol I ini apa signal X gitu. Ya. Terus baca dari continue-nya itu sama dengan C enggak? Kalau enggak, dia kalau C bukan sign off, boleh terus ya. Gitu ya. Jadi kalau kita punya konsol, ini konsolnya lagi, ini ceritanya gini. Ada 1, 2, terus sampai 10 ya, ini kan ya. 1 sampai 10 ya. Ya, kita ini kita baca konsol I ya. Jadi ini yang ini tuh konsol I, ini guard-nya ya. Baca konsol I, baca satu karakter ya. Kalau 10 karakter ya sorry, 10 konsol ini yang nyala mungkin konsol nomor 2 misalnya gitu ya, yang lainnya nggak ada karakter, maka guard yang lain-lainnya kan pasti mati ini kan ya. Konsol I tanda tanya C kan nggak ada yang aktif ya. Jadi yang misalnya hanya yang ada karakternya yang ada ada si user di konsol 2 ini ngetikin satu karakter, maka dia
Sol 2 ya, kan nyala ya dibaca satu karakter. Gitu kan ya. Ini ya. Terus, nah ini X-nya di sini, X proses X ya. Kita kirimkan ke si X ini ya. Yang kita kirimkan I, C. Jadi misalnya karakternya di sini adalah Z gitu ya. Maka dibaca ke sini, maka yang dikirimkan ke sini tuh yang dikirimkan adalah 2, Z gitu ya ke si X ini. Ya. Terus ke konsol I tadi kita kirimkan sinyal X. Habis itu ke konsol 2 ya. Balik ke konsol 2 kita sinyalkan sinyal X. Oke, saya udah baca karakter kamu. Jadi tadi masukin di sini, sekarang saya kasih kamu ini ya. Nah, continue I itu ya sama dengan continue I itu sama dengan C tidak sama dengan sign off. Jadi kalau C-nya tadi ini tidak sama dengan sign off, berarti ini kan true ya. Jadi konsol I, konsol 2 nih sama dengan true, masih sama dengan true ya. Karena dia C-nya itu bukan sign off ya, karena Z ya. Terus dirutin aja, berikutnya lagi, misalnya di ronde berikutnya, konsol 5 dan konsol 7 yang ada, ya konsol 2 nggak ada, maka dipilih antara 5 dan 7, dibaca kayak gini lagi, dikirimin lagi. Ya, ronde berikutnya tadi 7 masih ada, oke. Ini ya. Berikutnya lagi 3, oke. Berikutnya lagi 9, berikutnya lagi, tapi yang 9 tadi karakternya bukan Z, tapi sign off, oke. Berarti berikutnya lagi si konsol 9 itu akan false ya, dia akan berhenti ya. Berhenti. Jadi kalau berhenti ya sudah ya. Ini nggak jalan terus ya. Dan ini proses ini akan berhenti ketika 10-10-nya semuanya sudah sign off ya. Gitu ya. Jadi seolah-olah kita buat codingannya yang mendefinisikan sistem kita, bukan codingan high levelnya itu adalah kayak gini tadi barusan sistem itu. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, jempol. Kalau udah nggak ada, jempol. Oke ya. Nah, tadi itu definisi menjelaskan si language-nya. Nah, terus dia bilang, ada beberapa hal yang sering kita pakai, ya. Kalau kita sebut namanya mungkin prosedur ya atau apa. Nah, ini kita sebut namanya coroutine ya. Ya, coroutine. Misalnya kita ingin membuat satu hal yang bolak-balik sering gitu ya. Oh, kalau gitu kita sebut misalnya copy ya. Copy ini contohnya write a process X to copy a character for output by process Y to process is. Jadi kita bilang misalnya proses copy itu ya bentuknya kayak gini gitu ya. Baca dari satu karakter dari Y kirim ke X, ke Y segala macam nih. Ini contoh X ini untuk makan copy gitu ya. Kalau ini beda lagi nih, squash. Squash itu adalah kalau kita kita scanning karakter teks ya. Kalau teksnya ada tanda bintang 2 kali, ini kita misalnya kita membuat ini mau kita replace dengan jadi pangkat. Jadi kalau ada asterisk 2 kali, maka kita jadikan pangkat. Nah, ini caranya gini squash ya. Ini kira-kira seperti itu ya. Jadi kita baca karakter, kalau karakternya dibaca bintang-bintang, maka kita kirimkan bukan bintang-bintang, tapi kita kirimkan ini tanda. Jadi kita nunggu dulu, soalnya kita ngebufferin sekali lagi gitu ya. Disassemble. Nah, ini misalnya kita punya satu apa ya data ya yang 80 karakter, maka kita kirimkannya satu persatu, satu karakter gitu ya. Kalau assemble ini jadi kalau kita punya 80 karakter maksimum ya, kita satu line maksimum 80 karakter kita kirimkan, kita disassemble, kirimkan satu. Nah, kalau assemble itu digabungin lagi, nerima satu karakter, terus kemudian semuanya dijadikan satu, tapi ini maksimum 125 karakter. Ya, jadi 125 karakter misalnya. Jadi kita bisa reformat ya. Reformat. Nah, kalau kita mau tadi kan kita udah punya di atas ya. Udah punya disassemble, copy, assemble. Nah, jadi kita codingannya atau definisinya kita bisa cuma bilang, "Hey, kita punya satu sistem ya yang mana kita baca dari WES, kita disassemble ya karena yang dari WES tadi kita belum tahu ya 80 karakter, kita copy ya. Kemudian kita kirimkan ke IS ya, disassemble.
gitu. Jadi ini disable, copy, assemble itu tadi adalah teks yang sebelum atau kode yang sebelumnya kita udah pasang di sini tadi ya. Squash, copy, disable. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Conway's problem, apa itu Conway's problem? Conway's problem adalah tadi ya menggantikan bintang 2 kali jadi tanda panah. Nah, caranya gini. Disassemble bukan di copy tapi X ini di squash terus disassemble. Jadi kalau lihat ini hari format dan Conway itu hanya beda di sininya ya satu proses ya. Proses di tengahnya kalau hanya 80 karakter kita kirimkan jadi 125 karakter ya cuma gini aja. Kalau ini nggak gitu, 80 karakter kita kirimkan jadi 125 karakter, tapi di depannya kalau ada bintang-bintang, ya kita 2 bintang berurutan kita kasih upward arrow. Nah, jadi terus ada ceritanya banyak macam ya. Jadi saya skip ya. Sekarang, misalnya contoh, nah ini boleh subroutine with and data representation. Maka kita bisa contoh-contohkan, misalnya function division with remainder. Gimana caranya? Nah kayak gini, ya ini sebelah kanan. Division and remainder tuh kayak gini ya. Sorry. Ya, division and remainder gini. Ya. Jadi jadi di sini kan ada problemnya, solusinya adalah ini. Problem. Compute a factorial by recursive method to a given limit. Nah, gimana kalau kita buat ininya faktorial ya? Faktorial dengan tadi notasinya, notasi si CSP tadi gimana? Nah, notarialnya adalah seperti ini. Ya. Sorry, mana tadi? Sorry. Ini dan ini sampai sini. Itu faktorial ya. Apalagi dari teks ya. Ada lagi small set of integer, ada lagi scanning set. Dia di contoh-contoh, jadi ini contoh-contoh recursive data small set of integer, gimana caranya ya. Multiple exits, remove the last member. Nah, ini gimana? Ini jadi dia notasinya seperti itu. Nah, sekarang gimana masalahnya monitor dan scheduling? Nah, ini cerita tentang sekarang kita mulai bagaimana ya kita bagaimana melakukan monitoring dari semua proses-proses ini dan schedulingnya. Nah, ini dia dibicarakan seperti itu ya. Jadi nanti kalau bounded buffer tuh solusinya kayak gini gitu ya. Nah, integer semaphore tuh kayak gini. Nah, dia sekarang ada satu problem yang kita sebut namanya dining philosopher. Nanti ini sekarang dibaca aja ya. Nanti yang perlu dibaca tuh adalah ini sebetulnya. Nanti Anda baca lebih serius lagi tuh dining philosopher. Jadi ceritanya nih ini problemnya problem yang diutarakan oleh Dijkstra. Jadi ceritanya gini. Problem. Ada 5 orang philosopher ya. 5 philosophers spend their lives thinking and eating. Jadi dia philosopher ini kerjanya cuma makan, mikir, ya. The philosophers share a common dining room. Ini common dining room-nya nih ya, common dining room-nya. Ya. Where there is a circular table surrounded by 5 chairs, each belonging to one philosopher. Jadi ini makan ya, meja makan, terus masing-masing tuh punya kursi di situ. Ya. In the center of the table is a large bowl of spaghetti. Di sini ada banyak spaghetti ya. And the table is laid with 5 forks seperti ini ya. Jadi ini misalnya philosopher 1, kalau mau dia makan duduk sini, ini garpunya dia. Jadi diambil garpunya pakai tangan kiri, dia terus diambil ininya makan spagettinya. Jadi ceritanya begitu ya. Jadi seorang filosofer mungkin ada di sini ya. Filosofernya ada di sini, filosofer 1, 2, 3, 4, 5 di kamarnya gitu. On feeling hungry, a philosopher enters the dining room. Misalnya filosofer 1 datang lapar ya. Lihat tuh duduk di sini ya. Duduk di dalam kursinya ini ya. Sits in his own chair and picks up the fork on the left of his place. Jadi dia ngambil ini terus dia makan. Ya. Nah, cuma sekarang ini normalnya begitu. Unfortunately, nah, the spaghetti is so tangled, spagettinya kusut, that he needs to pick up
and use the fork on his right as well. Jadi kalau karena wah ini spaghettinya kusut, jadi dia nggak bisa pakai satu garpu, dia harus ngambil garpu sebelahnya lagi, ya. Sebelahnya lagi. Ya. Habis itu dia makan, setelah selesai garpunya dua-duanya ditaruh, terus dia kembali lagi ke ruangannya lagi, ya. Normalnya begitu. Jadi kalau dia sendirian, filosofer satu masuk sini, ngambil ini, terus ngambil ini, terus makan, terus habis itu dia letakkan ini, terus dia balik lagi. Normalnya begitu. Dan ruangan ini bisa tahu ini berapa orang ada di sini. Kalau hanya tanda satu, nggak apa-apa. Ya. Nah, dining philosopher ini akan bermasalah. Ini masalahnya masalah deadlock. Kalau tiba-tiba 5 orang filosofer datang bersamaan, mereka duduk di sini, teng, 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 gitu ya, duduk. Masing-masing ngambil garpunya, seng, dia ambil gitu, ya, yang ketiga ngambil ini, yang kotak ngambil ini, yang ini ngambil segitiga ngambil ini. Dah, saya masih ngambil tangan kiri. Wah, ini apa? Kusut, dia harus ngambil ke kanan. Tapi ke kanannya udah nggak ada. Jadi dia nunggu yang kanan ini, dia nunggu yang kanan sampai selesai. Ya, misalnya dia yang nomor ini ya, dia akan lihat, oh, saya harus ngambil yang kanan. Pas yang kanan, oh nggak ada, nunggu dulu sampai si ini selesai. Si ini juga lagi makan, udah ngambil kiri, dia nunggu yang kanan. Yang kanan udah diambil ini ya. Jadi ini istilahnya kita deadlock ya. Jadi ini bisa terjadi deadlock. Nah, jadi ini untuk menunjukkan dining philosopher itu adalah deadlock. Maka gimana solusinya? Nah, sekarang yang pertama dulu adalah memodelkan deadlock terjadi ini gimana caranya? Apakah deadlock ini bisa terjadi? Nah, itu yang harus dimodelkan dulu. Gimana cara memodelkannya? Memodelkan permasalahan ini itu gimana sih memodelkannya? Nah, maka dengan menggunakan CSP kita bisa memodelkan itu ya. Ini model kok terkunci. Lock sebentar ya. Ya, jadi modelnya gini ya. Maka kita ada beberapa proses ya. Nah, proses yang pertama adalah proses philosopher. Philosopher thinking philosopher dia ini ya, dia akan repeat ya, akan repeat terus during the lifetime dia think apa aja lah ya, think skip gitu kan ya. Terus dia masuk ke ruangan. Nah, dia bilang ke room, room, saya enter itu dikasih sinyal, I enter. Oke. Fork I itu forknya dia gitu ya, I pick up, jadi dia ngasih tahu fork, saya ngambil fork NKI, misalnya ini filosofer nomor 1, I pick up ya. Kemudian juga ambil fork I mode 5 ya, ambil yang sebelah kanan ini, pick up juga ya. Terus dia eat. Setelah selesai dia taruh yang ini, terus taruh di sini, terus bilang ke room saya exit ya. Jadi ini ada prosesnya philosopher. Nah, ada proses yang lain lagi adalah proses fork dan proses room ya. Kalau fork ya dia mendengarkan ya, statusnya dia mendengarkan, yang ngambil itu dia atau fail -1 yang ngambil dia kan ya. Fork itu dia diambil dia orang itu atau orang yang di sebelah kirinya. Kalau room itu tergantung dari sinyalnya tadi ya. Kalau ada yang enter berarti occupancy yang ditambah 1, kalau exit occupancy-nya dikurangi 1. Nah, jadi untuk mendefinisikan semua tadi maka bentuknya kayak gini ya. Room terdiri dari room, fork ada 5 fork ya, karena ada orangnya ada 5, filosofernya juga ada 5 ya. Ya, masing-masing mendefinisikan sebagai field tadi. Gitu ya. Jadi ini nanti gimana cara meminikannya? Berarti nanti selain proses ini harus kita batasi, misalnya dibatasi jumlah orang yang masuk atau apalah ya. Tapi solusinya ada. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ini tuh bisa terjadi deadlock. Nah, terus gimana lagi contoh? Ini mencari prime number ya. Cari number itu gini solusinya. Terus nanti matrix multiplication ya, matrix multiplication, tapi dengan multiple prosesor. Jadi kalau prosesornya kita ada banyak nih, ada prosesornya, ada ya. Gimana sih prosesor ini melakukan matrix multiplication gitu ya? Nah, tapi dengan prosesor yang banyak, masing-masing itu memproses ya, satu elemen dari matriks tersebut. Node-nya ada berapa ya? Nah, ini kayak gini. Dan seterusnya. Di bagian akhir dari paper ini, dia bicara tentang discussion, terus notasinya lagi, ya, explicit naming,
segala macam bufferingnya, segala macam ya. Terus nanti output guards dan seterusnya gitu ya. Jadi gitu. Oke, jadi kalau saya boleh kembali lagi ya. Jadi kembali lagi, yang kita bahas adalah paper dari si Tony Hoare ini tentang CSP, Communicating Sequential Processes. Detailnya nanti ada di bukunya CSP, tapi dengan paper ini kita bisa mendapat gambaran garis besar dan detail sebetulnya ya tentang apa itu CSP dan kenapa dia itu menarik dan kenapa dia itu bisa digunakan untuk mendescribe, menjelaskan sebuah sistem. Yang sistemnya adalah terdiri dari proses-proses yang saling berkomunikasi ya. Proses-proses ini masing-masing merupakan sequential processes ya. Jadi ada dalam satu proses ada urutan ya coding, proses berikutnya ada coding sequential ya. Proses berikutnya coding juga sequential. Tidak ada beberapa proses yang sequential, tapi mereka nanti saling berkomunikasi. Yang ini yang kita sebut communicating sequential processes. Gitu. Ada pertanyaan tentang CSP ini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, dulu saya membutuhkan CSP ini untuk menjelaskan konsep asynchronous system karena asynchronous system tidak ada clock, maka dia komponen-komponen itu saling berkomunikasi. Ingat definisi kita tentang arsitektur, arsitektur adalah komponen atau modul dan interaksi di antaranya. Nah, interaksi di antaranya itu adalah kita bisa definisikan sebagai communicating. Jadi komponen modulnya tadi kita sebut bisa juga sebagai processes ya. Jadi proses saling berkomunikasi gitu ya. Jadi CSP ini bisa kita gunakan untuk mendefinisikan sebuah arsitektur dari sebuah sistem. Mendefinisikan arsitektur dari sebuah sistem. Ya, jadi nanti ada komponen-komponen mereka saling berkomunikasi. Nah, menariknya seperti itu ya. Bahwa nanti si CSP ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan yang hal agak tinggi sedikit ya. Tetapi kalau tadi di dalam tunjukkan tadi juga matrix multiplication yang hardware juga ya. Higher levelnya bisa kita deskripsikan dulu dengan CSP ini. Tujuannya apa? Kita memodelkan dengan CSP sebelum kita lari ke implementation detail, sebelum kita coding, sebelum kita buat hardware-nya, sebelum kita coding VHDL-nya atau Verilog-nya. Ini kita untuk melihat dulu ya, memodelkan ini apakah ada deadlock, live lock, liveness, atau apa. Jadi aspek-aspek dari sebuah sistem itu bisa kita modelkan dulu, ya, baru nanti kita, oh iya, modelnya sudah dapat, baru kita implementasikan. Ya, CSP enaknya itu. Nah, CSP ini juga salah satu yang menjadi bagian yang diinikan oleh VHDL, misalnya gitu ya. Dan ini juga yang menjadi mengapa saya senang bahasa Golang. Ya, Go itu ada bagiannya yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan CSP. Jadi nanti kita coba bagaimana kita mengimplementasikan RAM misalnya interaksinya dengan menggunakan Go, ya, Golang. Nah, tentu saja kita modelkan dulu RAM-nya itu dengan CSP dulu ya. Setelah kita modelkan itu baru kita coba implementasikan dengan Go, kita lihat interaksinya seperti apa. Selain CSP, ada lagi tentu saja notasi-notasi yang lain gitu ya, yang ini ada dulu Calculus Communicating System ya, Calculus Communicating System CCS ya, Calculus of Communicating System kalau nggak salah. Itu ada juga yang itu yang lain lagi gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ini semua itu kalau kita ingin memodelkan sistem, satu kita bisa biasanya larinya salah satunya adalah simulasi testing. Tapi ada salah satu lagi yang kita lakukan tuh kita ingin menurunkan persamaan. Ya, maka kita lari ke formal method segala macam. Kalau itu persamaan itu bisa kita turunkan, bisa kita lihat ya. Nah, maka lebih baik kita lihat di situ dulu sebelum kita lari ke implementasi ya untuk melihat adanya potensi permasalahan. Inilah sebabnya kenapa language CSP ini ya, CSP ini super penting. Gitu. Ada pertanyaan?